Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Ustadz ulangi untuk anak-anak yang baru bergabung dan untuk anak-anak yang nanti mengikuti letarese hari ini. Baik, anak-anak Ustadz sudah sampaikan, harus ada yang istiqomah dalam diri kita, khususnya urusan sholat. Karena anak-anak, siapa yang merapikan dua hal, maka pasti akan Allah rapikan kehidupannya. Apa yang harus rapi dua hal ini? Yang pertama, orang yang rapi dalam urusan sholatnya, maka pasti Allah akan rapikan kehidupannya. Siapa yang sholatnya betul-betul memperhatikan, sholatnya diperhatikan, benar apa tidaknya, sah apa tidaknya, maka kehidupannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siapa yang sholatnya adoan, melalaikan, maka jangan pernah bermimpi hidupnya dirapikan sama Allah. Dan Ustadz betul ini anak-anak, tak amati Ustadz sendiri, diri Ustadz sendiri, keluarga Ustadz sendiri. Ketika sholatnya sudah nggak mulai rapi, sholatnya ditunda-tunda, sholatnya bolong-bolong, pasti ada saja masalah yang datang. Maka sejak kecil Allah perintahkan rapi urusan sholat kita. Paham sampai sini anak-anak? Paham sampai sini? Berarti Allah sayang Ustadz, sayang betul sama kita. Kalau pengen hidupmu berjalan mulus, kalau pengen hidupmu tenang, perhatikan urusan sholatmu. Karena ketika sholatnya beres, hidupmu berselancar, nikmat, mudah, gampang. Nah, siapa nih di antara anak-anak yang sholatnya masih belum rapi? Ustaz berharap mulai hari ini rapikan sholatnya. Satu. Yang kedua, siapa yang meninggalkan sholat? Nih, siapa yang nggak rapi urusan sholatnya, Allah sampaikan. Apa hukuman pertama kali bagi orang yang menyia-nyiakan sholat? Kata Allah dalam Al-Quran, man adha'us shalah, siapa yang lalai, siapa yang menyia-nyiakan urusan sholatnya, maka wabta'ahu sahawat, maka Allah akan serahkan orang tersebut penguasaannya kepada syahwatnya. Nih, hati-hati. Siapa yang lalai dalam sholatnya, Allah serahkan hidupnya pada nafsunya. Jadi hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu. Maka anak-anak yang mainan game terus, nggak kecanduan game, nggak bisa lepas dari gamenya, pasti sholatnya berantakan. Pasti itu. Anak kok sukanya berbuat yang sia-sia, sukanya nggak ada manfaatnya, kehidupannya berlalu, hari demi harinya berlalu nggak ada manfaatnya, pasti diawali dari urusan sholatnya yang dilalaikan. Paham anak-anak? Ya, jadi ternyata Allah memerintahkan kita sholat untuk kebaikan kita. Supaya hidup kita tentram, hidup kita berjalan dengan mulus, supaya kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu yang menguasai diri kita, setan yang masuk. Kalau setan masuk dan diri kita sedang dikuasai nafsu kita, dibisikin apa saja, kita nurut. Mau kamu dikendalikan sama setan? Kira-kira mau enggak? Nih, Mas Faiz mau dikendalikan hidupnya sama setan? Enggak mau. Maka jangan sampai anak-anak meninggalkan sholat, bolong-bolong dalam sholat, atau sholatnya enggak rapi. Dua. Nih, kenapa Allah sampai sedemikian disiplinnya menyuruh kita sholat? Yang kedua, anak-anak, perhatikan nih. Ya, yang ketiga berarti ya. Jadi yang pertama karena kita akan dirapikan hidupnya ketika kita rapi dalam urusan sholat. Yang kedua, kenapa Allah perintahkan sedemikian tegasnya? Karena yang kedua, ketika kita tidak rapi dalam urusan sholat, kita dikuasai hawa nafsu kita. Dan yang ketiga, anak-anak, kualitas hidupmu di hadapan Allah
seperti apa kamu di hadapan Allah tergantung seberapa rakaat yang kamu kerjakan. Jadi kalau kamu pengen dianggap anak yang hebat di hadapan Allah, maka hebatkan dalam urusan sholat. Tapi kalau kamu pengen dianggap jelalatan biasa aja, rakyat jelalatan itu, dianggap orang-orang biasa-biasa aja, dianggap manusia-manusia pinggiran saja, maka sia-siakanlah sholat. Maka Allah nggak akan menganggap diri kita. Tapi siapa yang pengen dianggap oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diturunkan keberkahan Allah kepada kita, bereskan urusan sholat. Paham anak-anak? Paham ya? Jadi Ustadz menyampaikan ini karena didasari rasa khawatir Ustadz. Kemarin Ustadz banyak melihat anak-anak kelas 6, mudah-mudahan tidak terjadi di SD Al-Irsyad. Sudah kelas 6, jam 2 masih main aja, belum sholat. Saya tanya, kamu nggak sholat Mas? Dari tadi kayaknya jam 12 mainan bola, ini sampai jam 2 mainan bola. Baru mereka bubar. Nah ini berarti mereka melalaikan sholat. Maka siapa yang lalai dalam urusan sholatnya, maka jangan pernah berharap akan dirapikan kehidupannya oleh Allah. Baik, itu saja mungkin literasi hari ini. Ustadz mohon maaf. Kenapa Ustadz sampaikan ini? Karena Ustadz menilai ini penting. Dan ingat, Ustadz sampaikan bahwa sholat itu bentuk kasih sayang Allah sama kita. Saking sayangnya Allah sama kita. Dan ingat anak-anak, dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, bisa diambil sebuah kesimpulannya, ketika sholat itu sebenarnya kita sedang dibersihkan oleh Allah. Maka siapa yang sholat, maka antara sholat yang satu ke sholat yang berikutnya, di situ dosa dihapuskan. Maka supaya dosa kita habis sehingga tidak bersisa dan kita tidak disiksa dengan panasnya api neraka, sholatnya dibereskan. Sampai sini dulu anak-anak ya. Setelah ini nanti kamu mengikuti pelajaran apa jam pertama anak-anak? Jam pertama apa? Yuk, jam pertama apa ya? IPA. Setelah ini pukul 8 kamu bisa bergabung dengan Ustazah Rohimah, simak materinya yang ada pada hari ini. Kalau memang ada tugas, segera tugas itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya. Jangan ditunda-tunda. Itu pesan Ustadz. Harapan Ustadz anak kelas 6C khususnya tidak ada yang menyia-nyiakan sholat. Menyanyiakan sholat nggak cuma tidak mengerjakan, tetapi waktunya ditunda-tunda, waktunya dinanti-nanti. Maka tolong anak-anak, yuk kita sama-sama biar menjadi manusia-manusia hebat, manusia-manusia yang layak nanti dipertemukan dengan Rasulullah, dipertemukan dengan para sahabat, dipertemukan dengan manusia-manusia hebat. Jangan sampai kita nanti ditemukan dengan orang-orang yang tidak berkualitas. Terima kasih anak-anak. Yuk kita akhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Sengaja Ustadz longgarkan waktunya. Silakan bisa istirahat sebentar. Tepat pukul 08.00 bisa bergabung dengan Ustazah Rohimah. Sekarang dinyalakan semua semua kameranya. Ustadz ambil untuk absen. Yuk. Nyala semua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.